Dalam dunia akuntansi kesehatan, khususnya di rumah sakit umum, ada satu hal yang sering jadi pertanyaan, yaitu selisih antara tarif yang tertulis di tagihan dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh penjamin, misalnya BPJS. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas bagaimana sih selisih ini sebenarnya dicatat, dan yang paling penting, kenapa ini tidak serta-merta dianggap sebagai sebuah kerugian. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari sebuah pertanyaan besar, lalu kita bangun pemahaman dari kasus yang paling gampang, pasien tunai. Dari situ, baru kita masuk ke kasus BPJS yang lebih kompleks, kita bedah logikanya, lalu kita lihat bagaimana ini muncul di dua laporan keuangan yang berbeda, dan terakhir kita bahas dampaknya di dunia nyata. Baik, mari kita langsung saja kita mulai dari inti persoalan yang jadi temuan utama dalam tinjauan kali ini. Ini dia pertanyaannya. Agak aneh ya kedengarannya, kok bisa ada selisih tagihan tapi nggak dianggap rugi? Nah, ini teka-teki yang akan kita pecahkan. Sepintas mungkin kelihatan janggal, tapi sebenarnya ada logika akuntansi yang sangat jelas di baliknya. Dan jawabannya ada di sini. Selisih 2 juta rupiah itu ternyata diperlakukan bukan sebagai kerugian, tapi sebagai potongan pendapatan. Kuncinya ada di kata telah ditentukan. Ini bukan sebuah kegagalan menagih yang tak terduga, melainkan sebuah penyesuaian yang memang sudah disepakati dari awal. Nah, sebelum kita makin dalam membahas yang rumit, kita perlu mundur dulu sebentar. Kita harus paham skenario yang paling dasar, yang paling sederhana. Mari kita lihat transaksi pasien umum yang membayar tunai. Ini adalah kasus yang paling lugas, di mana aturannya jelas, apa yang ditagihkan, itulah yang dibayarkan. Ini akan jadi pembanding yang sempurna nanti. Prosesnya sangat simpel. Rumah sakit mengeluarkan tagihan 5 juta, pasien membayar tunai 5 juta, dan rumah sakit pun mencatat pendapatan sebesar 5 juta. 1:1, nggak ada selisih, nggak ada kerumitan sama sekali, lurus. Oke, sekarang setelah paham dasarnya, mari kita masuk ke skenario yang sebenarnya, yang melibatkan BPJS. Disinilah angka tagihan dan angka pendapatan mulai menceritakan dua hal yang berbeda. Begini ceritanya. Saat pasien BPJS mendapatkan pelayanan, sistem rumah sakit secara internal akan menghitung semua biaya berdasarkan tarif resminya. Katakanlah totalnya 8 juta rupiah. Angka ini yang muncul di sistem. Tapi, rumah sakit tahu bahwa BPJS tidak akan membayar 8 juta. Kenapa? Karena ada kesepakatan tarif paket, namanya tarif INA CBGS. Berdasarkan kesepakatan itu, untuk layanan yang diberikan, BPJS hanya akan membayar katakanlah 6 juta rupiah. Nah, disinilah muncul selisih 2 juta rupiah itu. Dan seperti yang kita bahas di awal, selisih ini dicatat bukan sebagai kerugian, tapi sebagai pengurang pendapatan. Kenapa bisa begitu? Untuk memahaminya, kita butuh sebuah analogi. Kunci untuk benar-benar mengerti perlakuan akuntansi ini ada di cara kita membandingkannya dengan konsep lain yang kelihatannya mirip, tapi sebetulnya sangat berbeda. Coba kita lihat perbandingannya. Selisih tarif BPJS itu lebih mirip diskon. Anggap saja rumah sakit itu seperti toko yang menjual barang musiman. Toko itu tahu dari awal kalau barang ini nggak mungkin laku dengan harga penuh, jadi mereka pasang harga diskon. Diskon itu adalah penyesuaian harga yang sudah direncanakan. Nah, ini beda banget sama piutang macet. Piutang macet itu ibarat toko menjual barang dengan harga penuh, mengizinkan pelanggan berutang, ternyata pelanggannya nggak bayar. Itu baru kerugian yang tidak terduga. Jadi, selisih BPJS ini adalah diskon yang sudah disepakati, bukan utang yang gagal ditagih. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pencatatan yang unik ini ditampilkan di laporan keuangan? Nah, keputusan akuntansi ini menciptakan dua cerita yang berbeda, tapi saling melengkapi di dua laporan utama. Di sini kita bisa lihat ada dua laporan penting. Pertama, laporan operasional atau LO, yang berbasis akrual. Artinya, dia mencatat pendapatan saat layanan diberikan. Nggak peduli uangnya sudah diterima atau belum. Kedua, ada laporan realisasi anggaran atau LRA yang berbasis kas. Laporan ini baru mencatat pendapatan saat uangnya benar-benar masuk. Uniknya, meskipun sudut pandangnya beda, kedua laporan ini sama-sama sampai pada angka akhir yang sama, 6 juta rupiah. Jadi, ini poin pentingnya. Laporan operasional bilang, rumah sakit telah menghasilkan hak pendapatan sebesar 6 juta. Sementara itu, laporan realisasi anggaran bilang, rumah sakit telah menerima uang tunai sebesar 6 juta. Keduanya sama-sama benar, hanya beda waktu pengakuan saja. Satu mengakui haknya, satu lagi mengakui kasnya. Sekarang, mari kita tarik semua konsep akuntansi yang tadi ke dunia nyata. Apa sih dampaknya bagi operasional rumah sakit sehari-hari, termasuk bagi para stafnya? Ini dia aturan main yang paling fundamental. Pada akhirnya, semua pembagian dana di rumah sakit, entah itu untuk insentif staf,
atau biaya operasional, dasarnya bukan angka tagihan di sistem. Dasarnya adalah uang kas yang benar-benar masuk ke rekening. Gambar ini menjelaskannya dengan sangat baik. Yang menjadi dasar pembagian adalah uang 6 juta yang diterima dari BPJS, bukan angka 8 juta yang ada di tagihan awal. Dari 6 juta itu misalnya, 40% atau 2,4 juta dialokasikan untuk jasa pelayanan dan sisanya 60% atau 3,6 juta untuk operasional. Mari kita rinci lagi. Porsi 40% itu yang nantinya akan didistribusikan ke semua yang terlibat dalam pelayanan, dokter, perawat, dan staf lainnya. Sementara porsi yang lebih besar, yaitu 60%, harus cukup untuk membiayai semua operasional rumah sakit, mulai dari reagen lab, makanan pasien, listrik, sampai membayar jasa pihak ketiga seperti cleaning service dan keamanan. Jadi, kesimpulannya begini. Dengan hanya mengakui dan membagi uang yang benar-benar diterima, rumah sakit pada dasarnya sedang menjaga kesehatan keuangannya sendiri. Metode ini mencegah mereka mengalokasikan dana untuk operasional porsi 60% tadi berdasarkan angka tagihan yang menggelembung yang sebenarnya tidak akan pernah diterima secara penuh. Ini soal kehati-hatian finansial. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar. Kalau pendapatan per pasien itu sudah dikunci oleh tarif yang disepakati di depan, artinya kan ruang untuk menaikkan pendapatan sangat terbatas. Lantas, apakah satu-satunya jalan bagi rumah sakit publik untuk bisa bertahan dan berkembang adalah dengan melakukan efisiensi operasional secara ekstrim? Ini adalah tantangan strategis yang nyata bagi banyak rumah sakit saat ini.